Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Sudah mulai musim panas, enaknya kita buat minuman kekinian yang segar dan creamy. Untuk bahan pertama saya pakai jelly kopi dari Nutrijel. Kemudian tambahkan gula pasir, ini saya pakai 80 gram. Selanjutnya bisa kita aduk semua bahan jelly kopinya hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, bisa kita masukkan air putihnya. Untuk takarannya saya sesuai kemasan sebanyak 500 ml. Setelah semua bahan jelly kopinya sudah tercampur rata, ini langsung saja kita masak hingga mendidih. Nah, setelah terlihat sudah mendidih seperti ini, bisa kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian bisa kita matikan kompornya. Setelah uap panasnya sudah berkurang, langsung saja masukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya ini bebas karena jelinya akan saya serut nanti, jadi saya pakai yang berwadah kotak seperti ini. Untuk bahan selanjutnya saya pakai jelly coklat dari Nutrijel. Kemudian saya tambahkan dengan gula pasir. Kemudian aduk-aduk kedua bahannya hingga tercampur rata, setelah itu masukkan airnya. Untuk takaran airnya saya samakan dengan kemasan sebanyak 500 ml. Nah, setelah tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal, langsung saja kita masak jelinya hingga mendidih. Untuk bahan selanjutnya saya masukkan garam, tapi ini opsional, jika tidak suka bisa di skip. Setelah terlihat jelly coklatnya sudah mendidih seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan api kompornya dan tunggu hingga uap panasnya berkurang. Nah, selanjutnya langsung saja kita masukkan ke dalam nampan kotak seperti ini karena nanti jelinya akan saya potong dadu. Bahan selanjutnya saya pakai sagu mutiara. Untuk sagu mutiaranya saya masukkan ke dalam air mendidih, kemudian saya masak selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit direbus, akan saya matikan api kompornya. Kemudian diamkan selama 30 menit dan tutup rapat pancinya. Nah, setelah didiamkan 30 menit, sekarang bisa kita masak lagi selama 7 menit. Dan setelah 7 menit direbus, tapi sagu mutiaranya belum matang, masih ada bintik putih seperti ini. Bisa kita matikan saja api kompornya dan tutup kembali pancinya. Kemudian tunggu sampai sagu mutiaranya matang, kira-kira 5-10 menit sampai bintik putihnya sudah hilang. Nah, seperti ini sagu mutiara yang sudah matang, ini sudah saya tiriskan airnya, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk jelly kopinya yang sudah set, sekarang bisa kita serut. Sebelum diserut, biar lebih mudah, ini akan saya potong-potong dulu jelinya seperti ini. Selanjutnya, langsung saja kita serut sampai habis. Untuk hasil serutan jelinya seperti ini, sekarang bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk jelly coklatnya, biar bentuknya beda, ini akan saya potong dadu kecil-kecil. Nah, seperti ini hasilnya, sekarang bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan kuahnya, saya pakai susu kental manis. Bahan selanjutnya, saya tambahkan dengan susu full cream. Kemudian ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu agar susu kental manisnya bisa larut dan kedua bahan ini bisa tercampur rata. Nah, untuk bahan selanjutnya saya pakai susu evaporasi. Aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata, kemudian ini bisa kita tes rasa, jika rasanya masih belum manis bisa ditambah susu kental manisnya. Selanjutnya langsung saja kita masukkan jelly kopinya. Kemudian masukkan jelly coklatnya. Dan yang terakhir masukkan sagu mutiaranya. Setelah itu bisa kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Nah, seperti ini hasilnya minuman kopi choco sago jelinya yang sudah jadi. Untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan botol plastik ukuran 250 ml seperti ini. Untuk memasukkan minumannya bisa kita gunakan corong seperti ini agar tidak tumpah. Nah, kalau isiannya tidak masuk, ini bisa kita tusuk-tusuk menggunakan sumpit seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Untuk ide jualan biar lebih menarik bisa kita beri stiker thank you. Untuk resep yang kedua, minuman kekinian jelly kelapa. Langsung saja kita buat. Untuk bahan pertama saya pakai jelly kelapa dari Nutrijel.
Nah, ini untuk gel kelapanya saya pakai 2 saset ukuran 15 gram. Bahan selanjutnya saya masukkan gula pasir. Kemudian kedua bahan ini bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Setelah itu bisa kita masukkan air sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, untuk airnya bisa kita masukkan bertahap agar mudah untuk mengaduknya. Setelah airnya masuk, sekarang saya tambahkan dengan santan instan, saya pakai 2 saset. Setelah itu, aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, bisa kita masak hingga mendidih. Nah, setelah terlihat sudah mendidih seperti ini, bisa kita matikan api kompornya, kemudian aduk-aduk kembali sebentar hingga uap panasnya berkurang. Selanjutnya siapkan wadah, karena ini jelinya akan saya bagi 3 sama rata. Untuk jeli yang pertama ini akan saya tambahkan dengan pewarna makanan merah cabai. Untuk banyaknya pewarna bisa disesuaikan dengan selera. Untuk jeli yang kedua saya beri pewarna kuning tua, banyaknya bisa disesuaikan dengan selera. Nah, untuk jeli yang terakhir ini saya tambahkan dengan pewarna hijau tua. Nah, setelah semua jelinya sudah diberi pewarna, sekarang kita tunggu hingga set. Bahan selanjutnya saya pakai sagu mutiara. Untuk sagu mutiaranya ini akan saya masukkan ke air yang sudah mendidih. Selanjutnya ini akan saya rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit direbus, sekarang bisa kita matikan api kompornya. Dan ini akan saya diamkan selama 30 menit. Jangan lupa pancinya ditutup ya. Setelah 30 menit didiamkan, ini jelinya masih belum matang. Sekarang kita rebus kembali selama 7-10 menit. Nah, ini setelah 7 menitan direbus, sekarang bisa kita matikan api kompornya. Nah, untuk sagu mutiaranya, kalau masih ada bintik putih seperti ini, bisa kita diamkan lagi selama 5-10 menit. Nah, setelah 5-10 menitan sagu mutiaranya sudah matang, ini bisa kita saring. Setelah jeli kelapanya sudah set, ini akan saya bagi 2 terlebih dahulu. Kemudian jeli kelapanya ini akan saya parut menggunakan parutan seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya jeli yang sudah diparut, sekarang bisa kita sisihkan. Untuk bahan kuahnya saya pakai susu full cream. Kemudian ini akan saya tambahkan dengan kental manis. Selanjutnya aduk terlebih dahulu agar kental manisnya bisa larut. Setelah itu bisa kita tambahkan dengan susu evaporasi agar lebih creamy. Nah, setelah selesai, sekarang bisa kita masukkan jeli kelapanya. Masukkan juga sagu mutiaranya. Kemudian ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk ide jualan ini bisa kita kemas menggunakan botol seperti ini ukuran 250 ml. Kemudian masukkan jeli kelapa ke dalam botolnya menggunakan corong seperti ini agar lebih mudah. Dan biar lebih menarik kemasannya, sekarang bisa kita berikan stiker thank you. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini, dan terima kasih untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Selamat mencoba!